Allah Jalla Jalaluhu. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, pemimpin kita, penolong kita, penyelamat kita, pembawa hidayah kepada kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Semoga kita semua digolongkan menjadi pengikut-pengikut setia Nabi Muhammad SAW yang kelak di hari kiamat kita semua dapat berkumpul di dalam barisan Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum kita memulai melanjutkan dakwah dan kita bersalatul jami'ah, mari sama-sama kita niatkan niat menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa-ta'lima wa-tadhakkura wa-tadhkira wa-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifada wal-'atha ala tamassuki fi kitabillah sunnah Rasulullah wa du'ati ila al-khair wa dalalati ala al-huda ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa hawabihi wa jannatihi minhu subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita di dalam daurah kita bersalatul jami'ah sampai pada bab yang menjelaskan tentang puasa. Syaratnya sudah kita bahas. Begitu juga fardunya shaum, fardunya puasa sudah kita bahas. Kita akan membahas tentang mubtilatus shaum atau apa saja yang membatalkan puasa. Jadi hari ini kita membahas tentang mubtilatus shaum atau apa saja yang membatalkan puasa. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi di dalam kitab Risalatul Jami'ah yang kita baca ketika membahas tentang wal imsak anil muftirat dan menahan diri dari al-muftirat, sesuatu yang menjadikan kita buka, yang batal puasa kita. Disebutkan satu persatu apa saja. Di antaranya minat ta'am, dari makanan, dari makan, wasyarab, dan dari minuman. Itu membatalkan puasa. Makan, dari makan dan minum. Wal jima', wal jima' ini hubungan ya suami istri, artinya hubungan intimnya. Al jima' itu hubungan intim. Kemudian wal istimna, al istimna ini bimubasyarah, seperti bahasanya seperti onani, namun bisa lebih luas dari itu. Ya, bisa jadi mungkin enggak hubungan intim, tapi menjadikan keluarnya mani, ada disebut istimna. Ya, disebut istimna. Jadi enggak harus dengan onani saja. Ya, bisa dengan makna yang lain. Nanti kita bahas satu persatu. Kemudian bimubasyarah, dengan secara langsung. Kemudian al-istiqa'ah juga termasuk yang membatalkan puasa. Al-istiqa'ah yaitu menjadikan kita muntah, ya, atau apa? Al-istiqa'ah ini bahasanya mungkin lebih pada ya, muntah dengan disengaja. Istiqa'ah talabal talab, ya, dengan talab, karena ada alif dan sin, jadi dalam musabah ada permintaan dia buat muntah. Istiqa'ah talabal, ya, talabal qaib, ya, meminta pada muntah, artinya menjadikan dia
tidak disengaja maknanya. Ya, bil ikhtiyar, dengan pilihannya. Ya, ya dengan ikhtiar, artinya dengan pilihannya, bukan tidak disengaja. Ada yang tidak disengaja, ada orang mungkin lagi puasa, dia pergi ke pasar, ya sampai di pasar mungkin dia nyium bau-bau sesuatu yang menjadikan dia muntah. Nah ini kan namanya bukan istiqah, bukan disengaja dia. Nah, beda sama ada orang colok-colok, ya apa namanya, mulutnya supaya dia muntah ada. Ya ada orang yang pengen kurus biasanya sudah begitu. Ya dia gemuk. Ya ada lagi yang udah kurus malah tambah kurus dengan itu. Ya artinya mungkin ada hal tersebut. Nah, ini yang dibahas oleh Imam Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi di dalam kitabnya Risalatul Jami'. Saya akan jelaskan satu persatu. Ya. Amma mubtilatus shaum, adapun yang membatalkan puasa, ya ada terbagi menjadi dua. Sini pun apa namanya dibagi nanti ada juga wamintamam nisau. Ya. Tapi di sini disebutkan ismun yubtilu thawabus shaum la shauma nafsuhu. Fala yajibu alaihi al-qada' sama muhbitat. Ada bagian dari yang membatalkan puasa tapi membatalkan pahala puasanya. Jadi kalau yang bicara membatalkan puasa ada dua macam. Ada yang membatalkan pahala puasanya. Ya. Puasanya ya tidak masalah, puasanya sah, tapi membatalkan pahalanya, menghilangkan pahala puasanya. Kalau wajib alaihi al-qada, tidak wajib untuk mengqadanya. Waktu sama muhbitat, para ulama bilang ini muhbitat, amalan yang menghancurkan pahala puasa. Nah, nanti itu kita bahas di dalam kitab Ahmad bin Zaid Al-Habsyi dibahas. Yang kedua, qismun yubtilu shaum wa kadzalika dzawab. Nah, bagian kedua ini yang lagi kita bahas apa? Bagian dari hal yang membatalkan puasa dan juga pahala puasanya. Puasanya batal, ya pahala puasanya batal. Wajib alaihi al-qada, maka wajib dia untuk mengqada puasa. Kemarin sebelum perjumpaan ini kita pernah ada jamaah nanya tentang qada fidyah. Nanti insyaallah kita bahas, mungkin nggak bisa bahas minggu ini, minggu yang akan datang insyaallah. Panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehat afiat kita bahas. Ya seperti itu. Kemudian, nah ini dua bagian daripada hal yang membatalkan puasa. Nah, yang pertama nanti kita bahas. Ya, bagian pertama nanti insyaallah kita bahas. Tapi kita bahas bagian yang dibahas sekarang di dalam kitab ini. Apa al-qismu tsani al-mufattirat. Wa hiya ma yubtilu aslu shaum, yang membatalkan asalnya puasa. Di dalam kitab Risalatul Jami'ah ada disebutkan hanya berapa? 5. Tapi di sini akan disebutkan lebih daripada 5. Apa saja? Yang pertama ya al-mufattir al-awwal ar-riddah. Hal yang membatalkan puasa yang pertama ini adalah riddah. Riddah itu murtad. Ya, dia muslim kemudian dia puasa namun dia membatalkan puasanya dengan dia murtad, keluar dari Islam. Ini mah bil qaul bil fi'l, ya atau bil i'tiqad, dengan ucapan atau dengan perilakunya atau dengan i'tiqad. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dalam kitab Sulamut Taufiq itu disebutkan tuh hal yang menjadikan orang itu murtad. Ada ucapan, ada perilaku, pekerjaan, ada juga hati, keyakinannya. Ya, contoh misalkan hal ucapan ya, menghina Allah, menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini murtad, ya, keluar dari Islam. Ya, kemudian dari perilaku banting Al-Quran, tendang Al-Quran atau apa, ada perilaku yang menjadikan orang murtad. Nah, kemudian ketiga keyakinan yang menyekutukan Allah dan lain sebagainya, itu keluar daripada Islam, itu murtad. Ya. Namun di sini hanya dibahas tentang
dalam Islam. Ayat disebutkan biniyatin au qaulin au fi'lin, dengan niat hati atau dengan ucapan atau dengan perilakunya. Walau kanat riddalah atau wahidah, walaupun dia murtad sebentar doang. Ada orang murtad waliyadzubillah, nasallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita dijauhkan sebentar doang. Ya, dia ngaji maka Allah terus dia sadar, ya Allah. Ditaubat, ucapkan lagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetap batal puasa. Ya, tetap batal walaupun hanya sebentar. Itu yang pertama. Ini kan sebutkan kata dalam kitab ya. Yang kedua, al-haid wan nifas wal wiladah. Ya, haid, nifas dan wiladah membatalkan puasa walau la'dha minan nahar, walaupun sebentar di siang hari itu. Ya, orang haid, perempuan haid sebentar keluar darah haid, berarti batal puasanya. Atau nifas, keluar darah nifasnya, batal puasanya. Wal wiladah, kenapa wiladah membatalkan puasa? Karena juga keluar darah. Ya, ada namanya darah tolqah. Ya, itu juga yang menjadikan seorang perempuan batal puasanya. Itu yang kedua, al-haid, nifas dan wiladah. Yang ketiga, al-junun walau lahwah, menjadi gila walaupun sebentar. Ada orang Ramadan dia sadar puasa, tapi di siang hari dia jadi gila. Ya, diajak ngomongnya ngelantur misalkan, ada membatalkan puasa, batal puasa. Beda kalau sama gila-gilaan ya. Kalau gila-gilaan mah itu dibuat-buat. Ya, apa gila-gilaan? Kayak gimana gila-gilaan? Marah-marah di rumah tuh gila-gilaan. Banting piring, banting gelas, banting ini, banting televisi, banting itu. Itu gila-gilaan namanya. Ya, orang gila juga kadang-kadang gak begitu perilakunya. Ya, orang gila. Nah, orang gila membatalkan, kegilaannya membatalkan puasa. Yang keempat, al-igma wa sukr, pingsan. Pingsan juga membatalkan puasa. Ya, pingsan tidak sadarkan diri pingsan. Ya, wasuk itu mabuk. Ya, orang di siang hari dia mabuk, batal puasanya batal. Dia puasa tapi dia mabuk. Mungkin minumnya dari pas sahur kali, mabuknya berasanya siang. Ya, wallahu a'lam. Ya, mungkin. Jadi siang dia mabuk. Beda sama mabuk jalan. Kalau orang mabuk jalan lain. Ada mabuk jalan kan ada ya. Ibu-ibu biasanya suka mabuk jalan. Kalau mabuk jalan lah lain, berbeda. Kalau ini mabuk as-sukur, mabuk itu mabuk yang dibuat-buat, makan pil atau minum-minuman keras, ada mabuk ya. Idza amma jami'an nahar wa amma idza afaqa walau la dha'ida sahha sawmu wa wal mu'tamad inda rabbi. Namun pingsan ini dikatakan disyaratkannya pingsan yang memang menyeluruh. Seharian dia pingsan. Tapi kalau sebentar, kata Imam Rabli mengatakan tidak batal puasa. Orang pingsan sebentar di bulan Ramadan, Imam Rabli berpendapat tidak batal. Sahasahu hawa bil mu'tamad inda Rabli. Pada Ibnu Hajar ya betul idza ta'adda bihi walau la'dha. Tapi yang Imam Ibnu Hajar bilang batal walaupun sebentar kalau itu disengaja. Allah akharun la yubtilu illa idza ta'adda wa amma jami'an nahar. Ya, banyak pendapat ulama juga mengatakan tidak batal illa idza ta'adda, kecuali dengan disengaja. Wa amma jami'an nahar, dan menyeluruh seluruh jiwa, pingsannya sengaja, mabuknya sengaja seluruh hari, itu membatalkan puasanya. Nah, yang kelima al-khamis al-jima'. Jima' di sini disebutkan. Ya. Al-jima' idza jama' ya amidan, kalau dia berhubungan intim sengaja. Bahkan ulama bilang walau ditubur, walaupun ditubur, mohon maaf ya, ada orang hubungan
tapi bukan di kemaluannya, tapi di duburnya, di pantatnya, ya batal puasanya. Au bahimah, atau berhubungan sama binatang, batal puasanya. Ya. Aliman bitahrim, dia tahu itu haram, tahu, ya, mukhtaran, dan dia memang sengaja memilihnya untuk berhubungan suami istri di siang hari puasa. Batal shaumuhu, batal puasanya. Wa idza afsada shaumuhu fi Ramadan. Nah, kalau yang batal puasanya ini bulan Ramadan. Nah, ini kan bicara puasa berarti kan umum ya, ada puasa sunnah, ada puasa wajib. Nah, puasa wajib di bulan Ramadan. Nah, kita bicara sekarang kalau batalnya di bulan Ramadan, yauman kamilan bijima tamin adhi. Ya. Bulan Ramadan satu hari itu batal dan dia ini azim, berdosa, ya, bihi lisaum. Tarattab alaihi khamsatu asya', maka dia mendapatkan 5 hal. Jadi orang kalau dia hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, ya, hubungan suami istri, hubungan intim, ya. Berarti apa? Jima di sini mana? Yadkhulul hasyafah bil farj, masuknya kemaluan laki ke kemaluan perempuan. Maka apa di sini disebutkan? Dia ada 5 hal yang dia dapatkan. Dapatin dia, bukan dapatin yang baik, dapatin yang berat ini. Pertama, luhul ilm, dia dapatin dosa. Jadi dosa setiap orang yang berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Tahan. Jangan bulan Ramadan siang-siang. Memang biasanya kalau puasa itu membawa syahwat orang itu makin naik. Ya. Jadi kalau ada orang ditanya apa obatnya lemak syahwat suruh puasa. Nanti syahwatnya meningkat sendiri. Ya, makanya Nabi SAW suruh puasa, tapi itu di awal. Puasa sehari 2 hari, guys. Kalau udah seminggu lewat. Biasanya orang seperti itu di awal-awalnya aja. Nabi SAW bilang, "Man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Wa inna ma'syar syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Wa man lam yastati' fa'alaikum bisyam. Fa innahu lahu wija." Kata Nabi SAW, orang-orang muda, pemuda-pemudi, kalau kamu ini mampu bisa menikah, namanya syarat syurut dan istita'ah, syarat mampunya menikah, pada tersebut maka menikahlah. Nabi suruh kita menikah, ya. Makanya nikah itu asalnya hukumnya sunnah. Al asal hukum nikah sunnah, ya, disunnahkan, ya, gak jadi wajib kecuali ya khaf waqa'a bil zina. Kalau dia takut jatuh dalam perbuatan zina, maka ini nikahnya udah wajib dia, ya. Nabi SAW nggak mampu nikah, alaikum bisyam, maka kamu harus berpuasa. Maksudnya waktu belajar kita Muftah dan Mishkat, guru saya bilang biasanya awal puasa, malah makin naik syahwatnya, makin tinggi lagi syahwatnya katanya. Nah, tapi nanti kalau udah berapa hari, ya untuk menahan, kalau apalagi udah terbiasa, maka kan contoh Senin Kamis, dia puasa Senin Kamis. Nanti itu udah lama biasa, udah terbiasa dia. Ya, jadi seperti itu. Nah, makanya kenapa ini juga dibahas juga, sebab saya sebutkan biasanya orang di awal-awal puasa tuh ya, kalau suami istri lagi pengantin baru, kan ada orang sengaja mau Ramadan baru nikah, padahal sunnah Syawal nikah, ya. Kalau tanya-tanya hanya kayak di luar lagi hujan, hujan jadi bisa aja, ya. Ikan apa? Ikan bawal, ikan teri, ikan bawal. Ikan bawal diasinin, ikan teri sih, ikan teri nggak masuk Syawal. Ikan teri bulannya bukan bulan, ikan bawal diasinin. Jangan menangis aja bulan Syawal dikawinin, bukan ikan teri dong. Masya belum nikah aja jadi nggak tahu, ya. Karena ada orang sunnah, asal sunnah. Jadi kalau menikah paling afdal, paling bagus itu bulan Syawal. Tapi ada orang enggak, dia maunya bulan Syaban nikah, biar Ramadan ada pasangannya.
katanya biar ada yang bikinin sahur, katanya dua-duanya tidur nggak sahur. Ya, ya bisa jadi kan pengantin baru capek ya, dia tidur nggak sahur. Nah intinya seperti itu. Oh jangan pengantin baru terus greget ya. Siang-siang Ramadan, masya Allah. Ya, ya memang kalau pengantin baru kan bawaannya greget aja seminggu bisa greget. Ya coba udah 5 tahun duduk jauh-jauhan. Ya, akhirnya apa? Akhirnya berhubungan intim di siang hari bulan Ramadan. Jadi apa? Jadinya pertama luhul jadi dosa, ya tidak boleh. Yang kedua wujubul imsak, udah wajib diimsak, tetap dia nahan diri. Jangan deh, aneh apa namanya udah batal. Ya lu batal juga lu sengaja, bahasanya kan gitu ya. Ente batal itu sengaja. Ente yang berhubungan, udah nggak boleh makan deh, enggak. Wujub imsak, wajib dia nahan diri. Tetap walaupun dia sudah artinya sudah menjadi batal, tapi dia tetap harus menahan dirinya sampai maghrib. Yang ketiga wujub ta'zir, wajib dapat ta'zir. Ya, bahwa ta'dib minal hakim, itu dari hakim bukan dari kita. Bahkan ustaz aja nggak boleh menghukumin dia, hakim bukan kita. Ya, bukan guru. Ada murid saya bilang, "Beb, ya Allah, nggak sengaja apa yang dilanjutin terus-terusan ya. Hubungan suami istri di siang hari misalkan, dia ngomong gitu. Ya saya nggak boleh menghukum itu begini, nggak boleh. Kita cuma jelasin, itu berdosa. Ya, itu wajib nahan diri, itu wajib ditakzir oleh hakim. Biar apa? Takzir ini pelajaran supaya dia nggak ngulang lagi. Ya, supaya dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang keempat wujubul qada, wajib diqada juga puasanya. Puasanya wajib dia qada. Yang kelima, nah ini dia wujubul kafaratul udma. Dia wajib mendapatkan kafaratul udma. Kafaratul udma kafarah paling besar. Berat. Udma paling besar, paling agung. Apa kafarahnya? Yang pertama ya ahadu thalathatu asya murattabah. Harus dengan tertib. Walain kaila khaslataniya illa ba'da an ajiza ma qablaha. Gak boleh dia pindah. Yang kedua aja dia ngambil, yang ketiga kecuali dia memang udah gak mampu, 1 dan 2 itu baru boleh ngambil yang ketiga. 1 baru boleh ngambil yang kedua, 1, 2 gak mampu, baru dia boleh ngambil yang ketiga. Apa yang pertama? Idkhul raqabah mu'minah. Dia wajib memerdekakan 1 orang budak. Nah, berat di zaman sekarang kita menjadi budak di mana? Kita mau merdekain. Berat kan? Berat. Ya, katakan gak mampu yang 1. Apa yang kedua? Siyamu syahrain mutatabi'ain. Dia wajib berpuasa selama 2 bulan terus menerus. Gak boleh putus. Terus menerus mutatabi'ain. Ya. Walau lam yasub ahad ayamiha walau liwadhul kamarat ista'naf min jadid. Kata ulama, kalau dia 2 bulan nih nanti dihukum, hubungan siang hari bulan Ramadan 2 bulan, nggak mampu ente 2 bulan ngelaksanain, makanya harus ulangin lagi dari awal. Misalkan dari 2 bulan udah lewat 10 hari, dia batal 1 hari, terus melanjutin, enggak, diulangin lagi dari awal lagi hitungan 2 bulan. Berat kan? Berat lah. Yang sebulan Ramadan aja dia nggak mampu, kebobolan lagi 2 bulan. Bahasanya kan gitu ya bahasanya. Ya, Allahu a'lam. Yang ketiga, apa beratnya? It'am sittina miskinan likulli miskin mud. Yang ketiga ini hukumannya dia harus memberi makan 60 orang miskin. 60 orang miskin, 1 orang miskin 1 mud. 1 mud itu 1 kalau ihtiyatannya 1 liter udah. Ya beras. Ya 1 liter beras tuh nasi. Orang miskin, wakil miskin. Ilham sittina miskinan likulli miskin mau berat. Ya. Jadi hadhil kabar ala rajul la ala mar'ah. Beratnya kenapa? Ini kabar harus untuk setiap laki-laki. Perempuan enggak.
Perubahan enak ya, perubahan yang pasrah, diajakin iya aja. Akhirnya yang dosa kita yang laki. Dosa dua-duanya, tapi yang tanggung jawab ya merdekain budak, nggak mampu puasa 2 bulan. Ya, orang laki orang perempuan nggak ada hitungannya seperti itu. Ya, makanya baiknya dijaga. Bulan puasa kita dalam keadaan puasa, jangan kita berhubungan bulan puasa Ramadan, jangan kita berhubungan suami istri. Wa tadzakarrarul kafara bitakarruril ayyam. Ya. Nah, kalau ini dihukumin lagi takarrar, terulang kafaranya dengan terulang harinya. Gimana tuh? Ada bulan Ramadan orang lakuinnya bukan sehari, 5 hari, 5 kali aja ngulangi begini. Berarti kalau 5 kali 10 bulan Anda puasa. Atau enggak Anda kasih 60 kali apa? Kali 5 misalkan. Berapa? Kurang lebih. Ya, Anda kasih miskin. Berapa? 60 kali 5 berapa? 300 orang miskin Anda kasih makan. Ya, wallahu a'lam. Jadi ini pembahasan yang penting. Ya, nasihatnya jangan sampai kita kecolongan. Kita siang-siang bulan Ramadan ada waktu malam tunggu, sabar. Waktunya buka puasa, ada untuk udah gak kuat bener deh ya. Bawaannya itu udah gak kuat sama istri. Jadi jangan semuanya kayaknya. Salah ngomong nih kayaknya, nggak tahu bagaimana. Iya, jangan semuanya. Ada yang udah nikah deh. Yang udah nikah juta juga. Istri 1, 2. Yang lain jangan. Sama nih kita baca kita. Enggak. Ya, misalkan itu dong geruduk banget ya, pada iftar atau ada iftar. Ada satu orang habaib nanya sama murid, ente udah mau buka puasa, ente mau buka puasa nih, masuk waktu maghrib, ente mau buka puasa, tapi ini nggak punya makanan, nggak punya minuman, bagaimana ente mau buka puasa? Ya, coba kata ini Habib bilang, ya udah ente temuin istri ente buka puasa aja. Ya, asal buka puasa kan membatalkan puasa. Lalu ada dalam satu kitab Rasulullah alam sehatnya. Ada satu sahabat Nabi SAW buka puasanya dengan hubungan suami istri. Ya, sahabat meninggal bukan hal yang buruk enggak. Ya, karena memang boleh diperbolehkan. Rasulullah alam. Ya, ini yang keberapa tadi? Kelima ya. Al-jima'. Yang keenam, al-mubaddal sadis wusulu ain min manfadin maftuh ila jauh. Ya, ada syarab, ta'am, tadi makan, minum. Ini masuk ke dalam hal ini. Apa wusul ain? Sampainya ain. Ain ini sesuatu yang berbentuk ya. Sesuatu yang berbentuk itu disebutnya ain. Ya. Ila amin min manfadil maftuh. Dari manfaat maftuh ini manfaat di dalam badan kita yang terbuka, mulut, ya, hidung, Imam Ghazali bilang telinga juga, ya, mata enggak, dikatakan mata enggak, ya, manfaat maftuh ilal jauh, yang mana masuknya ain tersebut dari manfaat maftuh tersebut atau manfaat maftuh tersebut masuk ke dalam jauh. Bahkan disebut juga manfaat maftuh apa? Maaf, kita punya kemaluan, manfaat maftuh. Kemaluan kita juga manfaat maftuh. Manfaat yang terbuka, artinya seperti lubang yang terbuka dari mulut kita, hidung kita, telinga kita. Nah, mata enggak termasuk. Padahal kita kalau memakai obat mata tuh lewat mata ya. Lewat mata itu masuk kadang-kadang suka berasa di tenggorokan. Dan dulu di Hadramaut kalau udah musim panas mata saya merah. Memang alergi banget kalau udah kena panas. Punya mata ini alergi kalau udah panas banget. Wah udah. Di Hadramaut kalau udah panas, Masya Allah 30 derajat itu 25 sampai Masya Allah. Itu mata saya selalu dipakai obat. Atau obat itu selalu di sini berasanya kayak di sini berasanya agak pahit gitu. Kalau obat mata juga begitu, memang ada obat mata. Tapi nggak mengatakan dosa, karena masuknya dari manfaat gairah waktu. Ada disebutnya manfaat munfatih, manfaat yang dibuka. Seperti nanti akan kita bahas. Kalau usulul ain di sini disebutkan sampainya ain, kharaja bihil hawa. Ya, ain itu hal yang berbentuk ya, berbeda dengan angin atau udara. Kalau udara masuk ya
nggak membatalkan itu punya puasa selama bulan Ramadan itu dari subuh nahan nafas sampai maghrib. Kenapa? Takut batalin puasa nafas masuk, bukan. Ya, udara adalah bukan ain. Nah, ada pun ain seperti itu contohnya ya mungkin rokok, asap. Asap itu ain, asap rokok sebab masuk ke dalam. Beda dengan asap yang kita hirup nggak disengaja. Kalau orang bakar sate, kita lewat cium baunya, kan nggak kelihatan. Kecuali itu asapnya dihirup, nah, itu baru membatalkan kita punya puasa. Nah, kalau rokok kan dihirup masuk ke dalam, ya masuk ke dalam tubuh, ini membatalkan puasa. Ya, kalau itu usulu hawa ilal juf, kalau hawa saja udara enggak masalah. Wakadzalika mujarrad ta'am warih biduni ain wala yufattir. Nah, kalau misalkan kayak ada rasa tak amarih, kayak kita nyium bau-bau sate ya. Bau apa? Bau ayam panggang lewat rumah masakan Padang. Ada ayam panggang lagi dibakar, kecium juga wanginya tuh. Ya, apa yang tadi nggak bisa nyium? Corona berarti. Ya, orang lagi pada nggak bisa nyium banyak kan. Misalkan atau ada nyium minyak wangi kan kecium ya rasa ya. Ini tidak membatalkan puasa. Kalau yubdil ya. Biduni ain wala kalau yubdil wasal in wa ma wasala minhu ilaju. Walaupun tuh wanginya nyampe sampai ke dalam tubuh kita. Ya, tubuhnya itu maidahnya kita. Tapi tidak membatalkan. Nah, manfaat maftuh kharaja bihi idza wasalat al-ain ila al-jub min manfaat ghaira maftuh. Nah, kalau ada masuk ain bentuk tapi masuknya enggak lewat manfaat maftuh. Ghaira maftuh, enggak maftuh, memang enggak maftuh wala manfaat. Enggak dibuka juga. Contohnya apa? Ente pakai minyak kulit ya. Apa hand body apa? Ya, ada itu yang hand body atau apa menjadikan sampai masuk ke dalam kulit ente kan? Minyak itu sampai masuk dalam kulit, apa batalin puasa lah? Ya, sampai masuk dalam tubuh ente, walaupun masuk ke tubuh. Minyak kayu putih, minyak kayu putih itu masuk angin kayak. Misalkan kalau minyak kayu putih lagi puasa, terus masuk ke dalam aljuh, berasa sampai ke dalam tubuh ente, kehangatannya misalkan tidak membatalkan. Karena masuknya nggak dari manfaat kecuali minum minyak kayu putih. Ya, orang stres minum minyak kayu putih sih ya. Atau ente apa namanya, masukin minyak kayu putih ke dalam telinga atau apa hidung sampai masuk ke dalam hidung, ada batal. Tapi ini enggak kan? Wanahuhi bitasyarrubil masab, dengan dia menyerap kan? Itu pakai minyak, pakai apa kan dia menyerap ke dalam tubuh. Maka ini tidak membatalkan puasa. Kullul manafid maftuha bimadzhab Imam Syafi'i lain. Semua manafid maftuha ila lain kecuali mata. Semua yang berlubang terbuka. Disebutnya manfaat maftuh kecuali mata. Makanya tadi saya sebutkan mata tidak membatalkan puasa kalau kita pakai obat mata. Jadi ada orang yang saya pakai obat mata boleh nggak? Saya lagi puasa tapi saya pakai obat mata boleh. Dan ini tidak membatalkan puasa. Wakadzalika al-'udhur inda Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali malah takin lagi telinga juga tuh. Wakadzalika al-'udhur inda Imam Al-Ghazali. Waqad athbata al-hadis, tapi ada kedokteran sekarang, nah, mereka ada bahas tentang ini. Sebab tadi yang saya sampaikan, kalau gitu pakai obat mata berasa sampai tenggorokan, berasa sampai tenggorokan. Nah, dokter bilang analil ain manfaat dan maftuhan lil juf. Sebab mata juga bisa berpengaruh sampai ke dalam al-juf kita, juf maidah kita ya, juf tempat makan kita nih, lambung apa bahasanya ya, perut kita, ke dalam perut kita masuk. Ya, wa anna laisa lil udhun manfaatan maftuhan. Tapi mereka mengatakan telinga enggak manfaat maftuh. Telinga enggak manfaat maftuh. Tapi Imam Al-Ghazali mungkin bahas seperti ini. Sebab kenapa? Sebab telinga ini juga kan nyambung. Telinga ke hidung nyambung. Kadang-kadang apa yang dokternya juga nyambung kan, apa THT. Telinga hidung sama apa lagi? Tenggorokan nyambung. Wallahu a'lam. Jadi seperti itu. Nah, ada pun masalah ilal jur ma yuhilul ghidha kal ma'idah. Ya, al-jur itu seperti al-ma'idah. Al-ma'idah tempat makanan di dalam tubuh kita. Ya,
Aumayahilu dawa fakat kadimal. Begitu juga ada yang masuknya cuma obat aja, cairan seperti timal. Timal ini kepala kita, otak kita. Termasuk daripada maidah. Nanti minum obat pusing, efeknya kemana? Ke kepala nggak mungkin kan? Nanti minum obat pusing, kaki ente baik nggak mungkin. Ya kan dawa obat nyambungnya ke dalam ini obat yang benar. Ya kalau minum obat corona efeknya mati. Beda lagi gitu ya. Allah alam. Ya. Nah ini ada pun masailnya. Sekarang kita sebutin masail sedikit. Sedikit lagi ya. Masail, ada masail. Seperti permasalahan yang banyak orang tanya nih, Bib saya puasa, saya mau divaksin, gimana misalkan ya? Atau kita bicara vaksin kan baru bicara dulu ada orang puasa sakit, puasa tapi dia mesti disuntik. Ya, akan dibahas hukum al-ibrat tajuzul darurat. Hadis masyhur disebutkan hadis tajuzul darurat. Boleh kalau memang darurat. Ya, walakin ikhtalafu fi ibtaliha lis-sum. Tapi ada perbedaan para ulama tentang yang membatalkan puasa dari suntik. Jadi kalau disuntik apa yang membatalkan puasa? Ya, apa saja yang pertama fil qaul innaha tubtul mutlaqan. Ada pendapat ulama bilang bahwa disuntik ini ya kita membatalkan puasa mutlak. Lianna wasalat ilal jawf, karena dia menyampaikan sesuatu pada jawf. Disuntik apa misalkan suntik vitamin atau disuntik apa kan nyampe. Sampai ada jawf sampai. Jadi yang pertama ulama bilang membatalkan mutlak. Yang kedua, innaha la tubtil mutlak. Nah, pendapat ulama kedua bilang enggak batal mutlak. Liannaha wasalat ila jawf min ghairi manfaat maftuh. Karena dia sampainya kepada jawf bukan dari manfaat yang terbuka tadi, hidung, mulut, ya, dan telinga. Dia sampainya manfaat yang dibuka dulu. Ya. Ghairi maftuh, bukan terbuka. Nah, pendapat yang ketiga waqul fi tafsir wal asal, dan ini yang banyak. Ya, idza kanat mughadhiyah batul usul. Kalau yang disuntikan ini mughadhiyah, hal yang memberikan sesuatu mughadhiyah ini seperti makanan yang bisa mengisi perut kita. Contoh apa? Infus. Ya. Maka apa di sini disebutkan? Ya, idza kanat mughadhiyah batul usul. Kalau mughadhiyah ini batalin puasa. Karena dia mengisi tubuh kita. Ya, wa idza kanat ghaira mughadhiyah fananzur. Nah, kalau suntikannya ini bukan mughadhiyah yang bisa mengisi jawf kita. Maka kita lihat apa? Idza kana fil uruq al mujawwafa. Kalau disuntikannya kepada urat-urat yang menjadi pembuluh darah. Al-mujawwaf wa al-awridah, jadi pembuluh darah kita betul batal. Nah, ini masalah aja. Jadi kalau ntar orang nanya kalau disuntik bukan ini. Nah, wa idza kanat fil adl, kalau di adl aja cuma di otot ente aja. Dia pergelangan tangan. Dia enggak masuk ke pembuluh darah misalkan. Apa? Wa hiya al-uruq ghairu mujawwaf, betul tidak membatalkan puasa. Jadi masalah yang membatalkan puasa ini kalau memang masuk ke dalam al-mujawwaf, masuk ke dalam al-jawf. Ya, masuk ke dalam tempat makanannya yang ada di dalam perut kita semua. Ini yang menjadikan batal puasa. Banyak yang bertanya, dan ada yang pada divaksin apa dan nanya begini tentang kemarin ya di Rasulullah. Kayaknya waktu itu saya pengen bahas nih masalah puasa sebelum Ramadan, cuma Allah nggak kasih waktunya bahasnya setelahnya juga berhenti dikit ya. Nah seperti itu. Nah, kemudian ada lagi hukum an-nukhamah, hukum reak. Dia punya reak nih apa bahasa reak bahasa kita. Nah selain reak apa lagi? Lendir ya. Apa? Dahak. Ya bisa juga dahak, bisa lendir ya reak. Ya. Nah ini hukumnya bagaimana? Idza wasalat hadd dhahir fabtala'aha batal.
Reak itu kalau sudah keluar had dhahir, batasan dhahir itu ya terus ditelan lagi batal puasanya. Nah, had dhahirnya apa? Had dhahir itu makhraj huruful kha, tempat keluarnya huruf kha, tempat keluar huruf kha. Had batinnya tempat keluar huruf ha, ha. Jadi kha ma ha, lagi ha di atasnya lagi. Ya. Nah kalau keluar begini, kan berasa di bawah ya. Berasa kan kalau udah keluar huruf kha, nah ini telan batal. Akhirnya, idza wasalat hadul batin batal apa lagi? Kalau masih di huruf ha, sininya nih sebelum nyampe huruf kha, batal. Ada telan. Kalau ada seperti itu. Faedah Nawawi min hadil dhahir wa tubtilu shaum idza ibtala'aha ba'da wusuliha ilayhi wa idza rafi'i min hadil batin fala yubtilu ibtala'aha. Ya. Hukum ibtila' ring. Ya, sekarang tadi reak ya, apa namanya? Ladhi atau dahak ya. Nah, sekarang kalau apa? Air liur, air la yuftiru li masyaqqatil ihtiraz minhu. Air liur ini enggak membatalkan puasa karena susah kita mau jaga. Ada orang bisa nahanin buang air liurnya terus kering tenggorokannya. Dulu saya masih kecil sama sepupu saya dibohongin begitu. Dan orang kayak akal puasa saya. Waduh, masih kecil dulu, masih SD kelas 1. Kebingungan kita. Ya, tiap berapa menit keluar buang ludah, keluar buang ludah. Ya, susah ya, terus minum jaga kita dari ludah, dari air liur itu tuh susah. Makanya tidak membatalkan. Ya kecuali, nah, ada kecualinya tapi ya bedalah dari syurut dari salah syurutnya pun khalisan. Air liurnya itu harus benar-benar khalis, bersih, gak ada campuran. Beda kalau ada campuran sama air liur sama jigong, air liur sama darah, batal. Jadi air liur harus bersih. Yang ya isabiyan la muqtalidan bi ghairi wa lam tala arbi kal muqtalid bi nahwi sibghin aw bi ghairihi batala asal. Yang kedua yakuna tahiran la mutanajjisan. Air liurnya harus yang tahir, bersih, tidak mutanajjis seperti tadi campur dengan darah. Ya, air liur yang bercampur dengan darah. Yang ketiga yakuna min ma'dinih. Ya, ring itu ilar juga termasuk. Ya, maaf, ilar juga kan. Ada orang ke ilar disebut lagi misalkan dia ya. Ring air liur kan masuk, ilar juga air liur kan. Ya masuk. Cuman kalau bedanya air liur ini bukan dari ma'adin. Kalau ma'adin itu kalau ente tidur kepala ente lebih rendah dari perut ente, biasanya suka keluar. Dan air liurnya ilarnya itu bau. Ya, itu min ma'adin dari perut. Nah, kalau min ma'adin batal. Ya, ente telan lagi batal. Kalau min ma'adin. Ya, seperti itu. Kemudian lagi masalah tentang masuknya air ketika mandi. Kita lagi mandi masuk air, batal nggak puasanya? Kita lagi mandi masuk air, ya, itu jauh. Biduni ta'ammud, tapi nggak sengaja. Ya, ada tafsirnya. Berarti kan al-ghusl ma'mur. Kalau mandinya mandi yang wajib. Dia mandi janabah. Ya, dia mandi janabah, ghusl janabah, sunnah, ghusl jumat. Ya, seperti ini. Mandi sholat Jumat, mandi sunnah sholat Jumat kan diminta. Ya, fala yabtul shaum idza tasala bis-shaum. Tapi kalau ente mandi, ente yang nuangin sendiri atau pakai shower enggak membatalkan puasa. Masukkan ke mandi, itu berasa itu masuk dalam jauh ke telinga, hidung misalkan ya, enggak membatalkan. Dengan syarat mandinya mandi yang memang diperintahkan, mandi wajib atau mandi sunnah. Ya, tapi kalau ente mandinya pakai berenang, batal. Makanya orang dulu suka nggak ngasih puasa jangan berenang,
Bukan masalah kalau buang angin di dalam kolam renang masuk airnya, bukan. Takutnya ketika lagi berenang masuk air ke telinga, ke hidung, ke mulut, ya. Walaupun tidak disengaja batal. Ya, walaupun nanti bahkan mandinya mandi wajib bahasanya kan gitu. Ya, ya betul itu salah bil injimas. Yang kedua, idza kana al-ghusl ghairu ma'mur. Nah, kalau mandinya bukan mandi makmum, mandi pengen ngadem, pengen bersihin badan, ya, maka batal puasanya. Kalau dia mandi kemasukan air, karena mandinya bukan mandi yang diwajibkan. Makanya kalau bulan Ramadan itu disunahkan mandinya kapan? Mandinya setelah buka puasa. Ente kenyang, ente sunah mandi supaya memberi semangat ente bisa sholat tarawih atau menghidupkan malam Ramadan. Nah, hukum idza sabaqa al-ma' min ghairi ikhtiyari bil madmadah. Kalau kumur-kumur masuk air ketelan, ya, hukumnya gimana? Idza kana al-madmadah ma'mur. Kalau kumur-kumurnya memang diperintahin. Kumur-kumurnya memang diperintahin. Misalkan tidak makmur biha masyru', seperti kumur-kumur wudu, kumur-kumur mandi, itu kan diperintahin. Maka lihat, idza illam yuballigh fiha fala yubtul shaum. Kalau dia enggak banyakin kumur-kumurnya enggak batal puasanya. Makanya sunnah kalau orang kumur-kumur di bulan Ramadan itu airnya enggak diperbanyak. Kalau orang kumur-kumur di luar bulan Ramadan sunnah airnya banyakin. Sekarang ente enggak puasa nih misalkan, ya, itu kumur-kumur, sunnah airnya itu dibanyakin. Tapi kalau bulan Ramadan sunnah tidak diperbanyak, artinya makruh kalau ente diperbanyak. Nah, jadi kalau ente berkumur-kumur di bulan Ramadan, mau wudu atau mau mandi, lagi mandi, ada kumur-kumur mandi sunnah atau mandi wajib misalkan, maka apa? Di sini disebutkan kalau ente enggak memperbanyaknya enggak apa-apa. Ketelan sedikit, padahal kumur paling dikit ketelan enggak apa-apa. Ya, asal jangan diterusin aja. Terus dikit dan tangguh deh semuanya aja terus. Ente aus namanya itu. Ya, ente aus. Ya, nah kalau in balagha fiha, kalau memang dia sengaja dibanyakin kumur-kumurnya batal. Ya, idza sabaqa al-ma' yana al-balagha makruha bis-sha'im. Amin sha'im. Al-mubalaghah memperbanyak air kumur-kumur itu makruh buat orang yang puasa. Yang kedua, wa idza kanat al-madmadah ghairu ma'mur. Nah, kalau kumur-kumurnya enggak makmur, bukan kumur-kumur aja dia. Yang kana rabi'a laysat fil wudu wal ghusl. Ini kumur-kumurnya bukan kumur-kumur 1 2 3. Sunnah kumur-kumur kan 3 kan? Wajibnya sekali, sunnahnya 3 kali kan jadinya. Ya 3 tuh dapat yang wajib dapat sunnah, yang sunnah juga. Ini enggak kumur-kumur 4 kali, 5 kali, 4 ke 5 tuh hukumnya enggak makmur. Ya, atau dia kumur-kumur aja iseng, pengen ngademin mulut kata dia, batal. Ya. Nah yang ke 7 al-istimna belum selesai nih. Al-istimna insyaallah minggu yang akan datang itu dibahas. Ada yang masih membatalkan puasa, insyaallah di minggu yang akan datang namanya al-istimna al-mufaddal sabi yang membatalkan puasa yang ketujuh. Insyaallah kita bahas minggu yang datang. Allah panjangin umur kita, sehat dan kita semuanya, ya, bisa kita bersama-sama bahas. Betul, ada yang mau ditanyakan? Allah. Kalau misalnya korek-korek aturan di kuping bisa batal. Al-Imam Al-Ghazali bilang batal. Karena manfaat karena termasuk manfaatnya bukan. Tapi tapi sebenarnya kalau ngorek doang kan mengeluarkan sama kayak itu ngorek kemaluan itu juga. Soal kemaluan itu harus baku korek sama. Jadi nggak boleh. Ya. Allahu a'lam. Allah Abdul yang bertanya. Kalau menggunakan siwak di kita puasa itu gimana? Itu masalah tersiwa ya perlu sebenarnya dibahas. Masuk sih dalam pembahasannya siwak yusannu la ba'da zawal shaimi kata Imam Ibnu Ruslan dalam sunnah
Tapi sampai sebelum zawal. Zawal itu kurang lebih masuk waktu zuhur jam 12. Jadi masih pagi, masih sunnah. Tapi waktaran Nawawi annahu la yukrah. Imam Nawawi memilih tidak dimakruhkan, jadi sunnah siwak. Kenapa siwak itu dimakruhkan setelah zawal? Sebab mengambil hadis dan Nabi SAW, fam musaim atyab min arih, fam musaim atyab min Allah arih. Mulutnya orang puasa, baunya lebih harum di sisi Allah daripada minyak misik, jadi nggak usah pakai siwak lagi. Tapi Imam Nawawi mengatakan ada al-hadis fi makna al-batin. Ini hadis menjelaskan tentang makna batinnya puasa. Ya, batinnya puasa di sisi Allah lebih wangi daripada minyak misik, tapi sekarang di sisi manusia. Jadi Imam Nawawi memilih untuk tidak memperboleh. Ya, cuman jangan yang basah, atau ya ambil yang kering lah, jangan dibasahin dulu pakai air. Kalau jadi Imam Nawawi memilih tidak makruh. Karena dia juga banyak masyayikh kita, guru-guru kita walaupun puasa mereka tetap pakai siwak. Sama kayak minyak wangi juga. Minyak wangi juga makruh, sahih, roh juga buat orang yang puasa. Wallahu a'lam. Kesurupan mungkin masuk dalam ijma sama kayak tadi. Ya, kesurupan, kerasukan. Masih ada yang suka kesurupan. Karena di sini ada kesurupan. Allah, ada lagi yang mau ditanya? Arsel, nanti buat di grup WhatsApp boleh. Yang lain yang belum masuk grup WhatsApp, buat yang lain juga mau ikutan boleh, cuma kita tidak berpuasa. Dan setengah kita lebih ya, kurang lebih ya setengah kita lebih. Jadi kita bisa di sini bab zakat, bab haji, terus baru tentang tasawuf, akhlak. Puasa sebentar nih, kalau minggu depan ya, atau setelahnya kita selesaikan masuk bab zakat. Tapi ya kalau mau ngaji nggak ada kata telat, walaupun ngikut di belakang juga bisa ngikutin. Ya, batalin puasa, orang juga belajar, pengen tahu apa yang membatalkan puasa. Allah. Fadal, ada yang mau tanya? Cukup ya? Cukup ya? Dua lewat ya? Dua, cuma salah. Dua saja. Cukup ya? Ada yang lagi? Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina ma ahli al-qudri untha wa laka Rabbi wafiqna wafiqhum lima anzaltani qawlan wa fi'lan warzuqi kulla halalan daima wa khilla tuqiya al-ulama hadha bil khair ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شعور برضائك العيون واقضي عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه لناس شفاء وعلى العالي الكرام شرفا وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم لنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك
أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي واسمع فضلا وجودا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سول بالمصطفى رسولي بالمصطفى رسولي نحظى بكل سول صلى وسلم عليه أدى الحب وآله وصحبه جاد تصل صحبي والحمد لله في البدع والتناهي وإلى حضرة النبي محمد